saya Ella Sari dengan NIM 2210417710. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai proposal skripsi mata kuliah metode penelitian bisnis, dosen pengampu Ade Mursalin SEMM. Di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai bab 1 dan bab 2 dari proposal skripsi, dan di sini saya akan melanjutkannya, yaitu membahas mengenai desain penelitian. Desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Desain penelitian juga didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien. Ada beberapa desain penelitian, diantaranya yang pertama, desain kasual komparatif, yang kedua, desain penelitian kasus dan lapangan, ketiga, desain penelitian eksperimen, dan keempat, desain penelitian tindakan. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Penentuan lokasi dan waktu penelitian sangat tergantung pada konteks dan ketersediaan akses ke lokasi. Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Penetapan lokasi penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan menentukan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan penelitian sudah ditetapkan, sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian. Waktu penelitian biasanya ditentukan berdasarkan beberapa faktor seperti jadwal responden, ketersediaan akses ke lokasi, dan batas waktu untuk menyelesaikan penelitian. Misalnya, kita memiliki penelitian selama 3 bulan, September hingga Desember 2023. Dalam periode ini, kita akan mengumpulkan data melalui survei atau kuesioner yang disebarkan. Penentuan jumlah sampel menurut para ahli. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian sering kali bergantung pada berbagai faktor, termasuk tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan sumber daya yang tersedia. Menurut Creasy dan Morgan 1970, mengembangkan tabel untuk menentukan ukuran sampel berdasarkan populasi. Misalnya, jika populasi adalah 500 orang, maka ukuran sampel yang disarankan adalah 217 orang. Yang kedua ada menurut Roscoe, menyarankan bahwa dalam penelitian pemasaran dan bisnis, ukuran sampel antara 30 dan 500 individu adalah tepat. Dengan ukuran sampel lebih dari 1000 jarang perlu dilakukan. Selanjutnya ada Green 1991. Untuk analisis statistik tertentu seperti regresi linier berganda, Green merekomendasikan aturan praktis N lebih dari 50 plus 8M di mana N adalah jumlah kasus dan M adalah jumlah prediktor independen. Dan yang terakhir ada Israel 1992 menyatakan bahwa jika populasi kurang dari 100, maka sebaiknya diambil semua sebagai responden atau disebut sensus. Sedangkan jika populasi lebih dari 100, maka diambil 10% hingga 20% atau lebih. Teknik pengambilan sampel. Terdapat beberapa teknik pengambilan sampel yang bisa Anda gunakan dalam penelitian, tergantung pada tujuan penelitian dan sifat populasi. Berikut ini adalah beberapa teknik pengambilan sampel. Yang pertama ada simple random sampling. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Ini bisa dilakukan dengan cara seperti mengundi nama atau menggunakan generator nomor acak. Yang kedua ada stratified random sampling. Populasi dibagi menjadi subkelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya departemen dalam perusahaan, lalu diambil sampel secara acak dari setiap strata tersebut. Yang ketiga, kultur sampling. Populasi dibagi menjadi kultur yang berbeda, misalnya tim atau unit kerja, dan satu atau lebih kultur dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Yang keempat ada systematic sampling. Sampel diambil dengan cara memilih setiap NTH anggota dari daftar populasi. Yang kelima ada kuota sampling, non-probabilistik. Penelitian menentukan kuota untuk berbagai subkelompok dalam populasi dan kemudian mengumpulkan data hingga kuota tersebut terpenuhi. Yang keenam ada purposive or judgmental sampling, non-probabilistik.
Penelitian memilih anggota-anggota sampel berdasarkan penelitian mereka sendiri tentang siapa yang akan paling mewakili populasi. Yang ketujuh ada snowball sampling, non-probabilistik. Teknik ini digunakan ketika anggota-anggota populasi sulit ditemukan, responden awal diminta untuk merujuk penelitian kepada responden lainnya. Yang ke-8 ada confined sampling, non-probabilistik. Sampel dipilih karena mudah dijangkau atau tersedia bagi peneliti. Selanjutnya ada incident random sampling. Incident sampling juga dikenal sebagai confined sampling atau opportunistic sampling. Adalah teknik pengambilan sampel non-probabilistik di mana subjek dipilih berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas mereka. Ini sering digunakan ketika peneliti memiliki akses terbatas ke populasi target dan membutuhkan cara cepat dan mudah untuk mengumpulkan data. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui pendapat pegawai tentang kualitas makan siang di kantin perusahaan. Jika peneliti tersebut hanya melakukan survei kepada pegawai yang ditemui saat makan siang di kantin, ini adalah contoh dari incident sampling. Meskipun teknik ini mudah dan efisien dalam hal waktu dan biaya, ada beberapa kelemahan penting. Biasanya seleksi, karena sampel dipilih berdasarkan ketersediaan mereka, bukan secara acak. Hasil penelitian mungkin tidak mencerminkan populasi secara keseluruhan. Kurangnya representativitas sampel yang diperoleh mungkin tidak mencerminkan karakteristik populasi dengan baik. Yang ketiga, kualitas dalam generalisasi. Hasil dari accident sampling sulit untuk digenerasikan ke populasi yang lebih besar karena bias seleksi. Langkah-langkah pengambilan sampel dengan random sampling. Yang pertama, pemahaman populasi. Pertama, Anda perlu memahami populasi yang akan Anda teliti. Kedua, daftar populasi. Buatlah daftar semua anggota populasi. Ketiga, penentuan ukuran sampel. Tentukan ukuran sampel yang dibutuhkan untuk penelitian Anda berdasarkan pendapat ahli atau rumus statistik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang keempat, pengambilan sampel acak. Ambil sampel dari daftar populasi secara acak hingga jumlahnya mencapai ukuran sampel yang telah ditentukan. Ini bisa dilakukan dengan cara manual, misalnya mengundi nama atau menggunakan software statistik atau generator nomor acak online. Kelima, konfirmasi kesiapan responden. Setelah responden dipilih, konfirmasikan kesiapan mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian Anda dan jadikan jadwal waktu yang tepat untuk melaksanakan survei atau wawancara. Yang keenam, pengumpulan data. Dilakukan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner atau melakukan wawancara kepada responden sesuai jadwal yang telah disepakati. Yang ketujuh, analisis data setelah data terkumpul. Lakukan analisis data menggunakan metode statistik yang sesuai dengan tujuan penelitian Anda. Misalnya, analisis regresi jika ingin mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Yang kedelapan, ingatlah bahwa dalam melakukan proses pengambilan sampel ini, etika penelitian harus selalu dijaga seperti menjaga kerahasiaan informasi responden dan mendapat persetujuan dari mereka, dan melibatkannya dalam penelitian. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan mengumpulkan data, peneliti dapat menjawab pertanyaan tertentu, menguji hipotesis, hingga menilai hasil, baik penelitian kualitatif dan kuantitatif. Masing-masing memiliki metode pengumpulan data yang berbeda. Dalam metode pengumpulan data terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada survei. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari responden yang menjawab serangkaian pertanyaan tertulis atau wawancara. Survei dapat dilakukan secara online, telepon, atau langsung dengan pertanyaan tertulis atau lisan. Yang kedua ada wawancara. Peneliti bertemu langsung dengan responden untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban secara lisan. Wawancara dapat bersifat terstruktur, pertanyaan telah ditentukan sebelumnya, atau tidak terstruktur, dalam kurung peneliti lebih bebas dalam mengajukan pertanyaan. Yang ketiga ada observasi. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap orang, tempat, atau fenomena yang sedang diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan atau tanpa interaksi langsung dengan subjek penelitian. Yang keempat ada analisis dokumen.
Data dikumpulkan dari dokumen tertulis seperti laporan, catatan, jurnal, atau arsip lainnya. Metode ini sering digunakan dalam penelitian sejarah atau analisis kebijakan. Yang kelima ada studi kasus, penelitian mendalam terhadap satu atau beberapa kasus tertentu. Ini dapat melibatkan berbagai metode pengumpulan data termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Yang keenam ada eksperimen. Penelitian menciptakan situasi tertentu untuk mengamati dampak perubahan variabel independen pada variabel dependen. Eksperimen sering digunakan dalam penelitian ilmiah. Yang ketujuh ada kuesioner, sejenis survei yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk diisi sendiri. Yang kedelapan ada focus group discussion. Di sebuah kelompok kecil, peserta diberikan panduan topik tertentu dan diminta untuk berdiskusi. Ini sering digunakan untuk mendapatkan wawancara mendalam tentang pandangan pengalaman peserta. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan sebuah teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Teknik analisis data yang umum digunakan adalah regresi linier berganda. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pengkodean data. Setelah data dikumpulkan, kodekan responden dari kuesioner ke dalam format numerik yang dapat dianalisis oleh software statistik. Yang kedua, pemeriksaan asumsi. Sebelum menjalankan analisis regresi, periksa apakah data Anda memenuhi asumsi dasar regresi linear seperti normalitas, linearitas, dan homoskedestitas. Yang ketiga, analisis regresi linier berganda. Gunakan software statistik seperti SPSS atau R untuk menjalankan analisis regresi linier berganda dengan variabel dependen dan variabel independen. Yang keempat ada interpretasi hasil. Interpretasi hasil kuesioner regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini menggambarkan sejauh mana perubahan dalam variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Perhatikan jika nilai P untuk masing-masing koefisien nilai P kurang dari 0,05 biasanya dianggap menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Setelah itu ada laporan hasil. Tuliskan hasil analisis dalam laporan penelitian Anda dengan menyertakan tabel output regresi, interpretasi, koefisien, dan diskusi tentang apa artinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.